Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab sertaku sejauh langit dari bumi. Begitu
Yang di Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kembali kita dalam ibadah doa malam edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Mari Bapak Ibu kita akan melihat bersama dari Injil Lukas pasal yang ke-13 untuk mendasari ibadah malam kita. Lukas pasal yang ke-13 kita akan perhatikan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita sekalian. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hei orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan berbicara tentang ikatan yang terlepas. Betapa sulitnya, betapa menderitanya, betapa susahnya tatkala hidup dengan kondisi yang terikat. Kalau tidak percaya, untuk membuktikannya Bapak Ibu bisa coba. Selama seminggu sajalah kedua belah tangan diikat. Bisa diikat ke depan atau bisa diikat ke belakang. Dicoba. Susahnya seperti apa? Menderitanya seperti apa? Bayangkan kehidupan yang terikat, kehidupan yang terbelenggu, kehidupan yang tidak bebas, kehidupan yang tidak bisa maksimal, yang tidak bisa leluasa untuk melakukan banyak perkara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Lukas pasal 13 ayat yang ke-10 sampai ayat 17 adalah kisah di mana Tuhan Yesus pada waktu itu sedang mengajar di sinagog pada hari Sabat, pada hari ibadah. Dan ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun diikat. Kalau di ayat itu sebutkan dia dirasuk roh jahat, sehingga membuat perempuan ini selama 18 tahun sakit. Dia bungkuk dan dia tidak bisa tegak. Dan oleh karena kasih kemurahan Tuhan, Yesus melakukan mujizat. Pada hari Sabat itu, dia katakan kepada perempuan yang 18 tahun diikat oleh roh iblis, diikat oleh roh jahat itu, dia katakan, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan seketika itu juga
sembuh. Dia bisa berdiri dengan tegak setelah Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, sementara mujizat terjadi di hari Sabat tersebut, kepala rumah ibadat protes. Kenapa dilakukan pada hari Sabat? Bukankah ada 6 hari? Kenapa tidak hari-hari yang lain itu? Tapi justru di hari Sabat peristiwa ini terjadi. Pembelajaran apa yang bisa kita dapat dari peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara? Saya temukan ada 2 macam ikatan, ada 2 jenis ikatan yang membuat orang menderita dalam kehidupan. Ikatan apa itu? Yang pertama adalah ikatan dari iblis, ikatan dari si jahat. Coba perhatikan ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, ditawan oleh iblis, dikendalikan oleh iblis, seperti yang dialami oleh perempuan ini? Betapa sakitnya dia, betapa menderitanya dia. 18 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dia tersiksa dengan tubuh yang membungkuk, yang seharusnya dia bebas bergerak, dia bebas beraktivitas dengan leluasa, dia bisa mengerjakan banyak hal, tetapi dia harus membungkuk karena roh jahat itu. Tentu asal muasal kenapa dia diikat oleh iblis kita tidak tahu, karena memang Alkitab tidak mereferensikannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seorang kalau sudah diikat oleh iblis, seseorang kalau sudah dikendalikan oleh iblis, mau tidak mau dia harus mengikuti kehendak iblis. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, kemudian kita baca ayat yang ke-20 sampai 23. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Perhatikan ayat yang ke-20 sampai 23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dari penjelasan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, kita pahami kalau seseorang sudah dikendalikan, sudah diikat oleh iblis, sudah menjadi hamba, dia harus mengikuti kehendak iblis. Dan kita tahu tujuan daripada iblis. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian A, sebagaimana yang saya ungkapkan beberapa hari yang lalu, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Petrus pernah katakan dalam 1 Petrus pasal 5 yang ke-8, iblis itu berjalan, berkeliling, dia mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan mangsanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana letak penderitaan perempuan yang sudah 18 tahun ini diikat iblis?
Tadi saya katakan dia tidak dapat leluasa. Dia tidak dapat mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dengan maksimal. Tetapi sebenarnya lebih dari itu. Ikatan iblis itu, Bapak Ibu Saudara, itu berdampak kepada kutuk. Ikatan iblis itu berdampak orang akan semakin jauh dari Tuhan. Dan itu adalah pengalaman-pengalaman yang saya temukan selama saya melayani sejak tahun 95. Berapa banyak saya melihat dan melayani orang yang terikat oleh iblis. Dia menikmati kutuk dan dia jauh dari Tuhan. Biasanya ciri-ciri yang dapat kita kenali orang-orang yang diikat oleh iblis, ini biasanya yang bisa kita kenali ya, biasanya sering melakukan tindak kekerasan, terjadi penyimpangan seksual, biasanya merusak diri sendiri dengan berbagai keterikatan, ya. Terlibat dalam agama-agama palsu atau sekte-sekte sesat. Biasanya juga terlibat dengan okultisme atau perdukunan, mengalami tekanan mental yang berlebihan seringkali, ada gangguan psikologis, bahkan ada gangguan fisik akibat kuasa gelap. Dan itu bisa juga dijumpai secara alkitabiah dalam Matius pasal 9 ayat 32 ayat 33. Dan termasuk ibu yang 18 tahun sakit bungkuk ini tidak mengalami sukacita dalam hidupnya karena memang menderita. Biasanya orang yang diikat oleh iblis mau tidak mau, dia tidak pernah bisa menolak apa yang namanya dosa. Ya, tidak pernah bisa menolak dosa. Itu ikatan iblis. Dan itu bisa saja terjadi dalam kehidupan setiap orang. Karena memang iblis begitu gencar dengan luar biasa, dia berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelan. Dan yang kedua, saya ketemukan dari Lukas pasal yang ke-13 ini, selain ikatan iblis, yang kedua adalah, perhatikan di ayatnya, saya akan bacakan kepada kita. Di ayat yang ke-14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Yang kedua adalah ikatan roh agamawi, di ayat yang ke-14 itu. Saya ulangi. Yang kedua adalah ikatan roh agamawi. Paulus pernah katakan kepada Timotius di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-5. Dia katakan begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, Paulus juga pernah ungkapkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. Dikatakan begini. Saya bacakan buat kita. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi yang kedua adalah ikatan roh agamawi. Apa itu roh agamawi? Suatu roh yang berusaha untuk menggantikan kuasa Roh Kudus dengan aktivitas agamawi di dalam hidup kita. Praktek dan kegiatan, suatu rutinitas agama, rutinitas ibadah, aturan lebih utama daripada hubungan dan perkenanan Tuhan.
Jadi satu kegiatan agamawi di mana aturan-aturan agamawi itu lebih utama daripada hubungan dan perkenanan Tuhan. Itu ikatan roh agamawi. Itulah yang saya temukan dari Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-14 itu. Kepala rumah ibadah. Aktif di sinagog, aktif di gereja, bukan karena cinta Tuhan, bukan karena setia kepada Tuhan, bukan karena menyembah Tuhan, bukan karena kebutuhan pribadinya untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi karena merasa sebagai orang yang beragama, sebagai kalau orang Kristen merasa sebagai orang Kristen, cara pelayanan, karena tugas-tugas. Tapi bukan karena Tuhan, bukan karena cinta Tuhan, bukan karena ingin perkenanan Tuhan, bukan karena ingin menjalin hubungan fellowship dengan Tuhan, ingin menjalin keintiman dengan Tuhan, bukan karena haus dan lapar akan Tuhan, tetapi hanya sebatas kewajiban, sebatas rutinitas, hanya sebatas apa yang menjadi tugasnya di dalam kegiatan keagamaan. Biasanya ciri-ciri orang yang seperti ini, orang yang terikat dengan roh agamawi, itu gampang tersinggung. Kalau ada sesuatu yang tidak pas menurut aturan dalam kegiatan beribadah, itu mudah meledak amarahnya, gampang tersinggung. Biasanya susah terima kritik, susah terima saran, susah terima pengajaran. Biasanya aktif hanya sebatas show, bukan karena Tuhan, bukan karena ketulusan, bukan karena kerinduan kepada Tuhan, karena show supaya dilihat, supaya dipuji. Biasanya dia tidak mau di belakang, dia tampil di depan. Jadi motivasi tujuan pelayanan, tujuan ibadahnya ini hanya untuk penghargaan semata. Makanya Yesus katakan dalam Injil Lukas pasal 13 itu, katakan apa? Hei orang munafik. Munafik. Jadi ciri yang kelima orang-orang seperti ini orang munafik. Itu yang Yesus katakan loh ya, di ayat yang ke-15. Dampaknya apa? Orang-orang yang diikat oleh ikatan roh agamawi, dampak yang terjadi bagi dirinya atau mungkin bagi orang-orang lain, orang-orang seperti tidak dapat hidup dengan damai. Ada berkecamuk dalam hatinya, berkecamuk dalam dirinya tatkala melihat orang itu lebih unggul, orang lebih sukses daripada dia, orang lebih diberkati daripada dia, sementara dia sebagai orang sebagai tokoh-tokoh yang aktif tetapi tidak seperti orang lain kehidupan berkat. Dan hidupnya hanya menyalah-nyalahkan orang lain karena merasa dirinya benar. Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya temukan di dalam Injil Lukas pasal 13. Ada dua macam ikatan. Dan pernyataan Yesus, apa yang Yesus kerjakan tatkala Yesus melihat ada dua macam ikatan, di mana ikatan dari iblis dan ikatan dari roh agamawi. Perhatikan ayat 15 sampai 17. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hei orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?
Pada waktu ia berkata demikian, perhatikan, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Yesus datang untuk melepaskan ikatan-ikatan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas, hidup yang berdaya guna, hidup yang mampu maksimal dijalani, hidup yang berarti. Itu yang Yohanes 10 ayat 10 katakan. Jadi dia datang untuk melayani dan melepaskan ikatan-ikatan itu. Kita melihat bagaimana Yesus berbelas kasihan dan Yesus menjawab di ayat 12 dan ayat 13 terhadap seorang perempuan yang bungkuk yang sudah sekian lama menderita karena diikat oleh ikatan iblis. Kuasanya mampu menyembuhkan, kuasanya mampu melepaskan ikatan, kuasanya mampu memulihkan, kuasanya mampu membahagiakan, kuasanya mampu memberikan harapan kepada ibu yang membungkuk tadi, yang sudah 18 tahun sakit oleh ikatan itu. Kuasanya dahsyat sehingga membuat orang banyak bersukacita karena apa yang dilakukan adalah perkara mulia. Dan bagaimana Yesus melepaskan ikatan roh agamawi? Bapak Ibu perhatikan di ayat 15-16 Yesus menegur, hai orang-orang munafik, dia kata. Dia meluruskan, dia menyatakan kebenaran. Bukankah dia katakan setiap orang di antara melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ini adalah penyataan kebenaran yang Yesus sampaikan. Sehingga membuat kepala rumah ibadat dan orang-orang yang ada di sinagog itu yang awalnya pro dengan kepala rumah ibadat, yang notabene tentu orang-orang Yahudi, akhirnya merasa malu. Dan setelah mereka melihat apa yang Yesus katakan, yang Yesus lakukan, dan berkuasanya dia, dan ungkapan kebenaran yang dia sampaikan, Alkitab katakan semua orang bersukacita karena apa yang Yesus lakukan itu perkara mulia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ikatan apa yang hari-hari ini sedang menjerat hidup kita? Tentu saya tidak tahu. Tetapi tatkala ada hal yang rasanya membuat kita menderita karena ikatan-ikatan itu begitu kuat mempengaruhi diri kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang hari-hari sedang terikat oleh kuasa kegelapan dan kuasa iblis. Rasanya begitu susah, begitu berat untuk lepas. Datanglah kepada Yesus. Dia mampu melepaskan ikatan itu. Dialah yang berkuasa memerdekakan engkau. Dialah yang berkuasa memulihkan hidupmu. Dan kalau hari-hari ini mungkin ada ikatan-ikatan roh agamawi dalam diri kita, dia datang meluruskan dan menyatakan kebenarannya. Dia mampu memulihkan hidupmu untuk menikmati damai sejahtera bersama dengan Tuhan sumber pengharapan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini kita menjadi umat-umat Tuhan yang dimerdekakan
menjadi umat-umat Tuhan yang dibebaskan, menjadi umat-umat Tuhan yang menikmati pemulihan, menjadi umat-umat Tuhan yang benar-benar merasakan kuat kuasa ilahi dalam hidup kita, terbebas, sehingga damai, sejahtera, sukacita itu nyata. Dan kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang ajaib, punya Allah yang luar biasa. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. 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 Malam hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan sembah Dia, kita akan muliakan Dia, kita agungkan Dia. Percaya ada perkara-perkara yang dahsyat yang kita rasakan dalam hidup kita. Glory bagi Tuhan. Haleluya Yesus.
membelenggu hidup kami, yang membuat kami tidak pernah merasa bahagia, yang senantiasa membuat kami menderita. Jiwa kami tercuri oleh kuasa kegelapan yang senantiasa menjerat kami untuk hidup di dalam dosa. Bahkan ada ikatan-ikatan roh agamawi yang seringkali apa yang kami lakukan hanya sekedar rutinitas dan kewajiban, bukan karena Tuhan, bukan karena cinta dan kesetiaan kami, ketulusan kami kepada Tuhan, tapi seringkali karena penghargaan yang kami cari, prestis yang kami cari, pujian yang kami cari. Ampuni kalau kami ada posisi-posisi seperti itu, Tuhan. Ampuni kami, Bapa. Malam hari ini Kau datang kepada kami, Engkau membebaskan kami dengan menyatakan kebenaran-Mu, dengan menempelak, dengan menegur dan menasihati kami, supaya kami kembali ke jalan Tuhan dan menikmati perkara mulia ini. Terima kasih Bapa. Malam hari ini secara khusus kami berdoa bagi setiap pendengar, bahkan setiap orang yang bersama-sama kami menyaksikan ibadah doa malam. Bersama-sama kami berdoa datang kepada Tuhan. Dan kalau malam hari ini ada ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang membelenggu hidup mereka, yang mengikat hidup mereka, yang mengendalikan mereka, sehingga setiap umat-umat Tuhan, bahkan orang-orang yang malam hari ini bersama-sama kami, tidak lagi mengelakkan dirinya dari kuasa dosa, keterikatan dosa, bahkan dibelenggu oleh kuasa setan, kuasa kegelapan. Malam hari ini dengan otoritas kuasa surga kami bersehati, kami memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Kami berdoa dengan kuat kuasa darah Kristus, kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, kuat kuasa Tuhan dahsyat mengalir. Dan hari ini, malam hari ini Engkau membebaskan, malam hari ini Engkau memerdekakan, Engkau melepaskan ikatan-ikatan kuasa kegelapan, dan kemenangan menjadi bagian kami umat-umat ketebusan-Mu. Kami taat kepada kebenaran dan menjadi hamba-Mu yang tunduk kepada otoritas-Mu ya Bapa. Kami dibebaskan dari penderitaan, kami dibebaskan dari sakit penyakit, kami dibebaskan dari kutuk oleh kuat kuasa kegelapan itu. Kami dibebaskan dari perkara-perkara yang mengikat hidup kami, yang membuat kami tidak maksimal menjalani hidup ini, yang membuat kami tidak pernah bisa berbuah di dalam Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak Tuhan yang malam hari ini memohon uluran tangan kasih-Mu, dan kami percaya Engkau menjamah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Kami berserah kepada-Mu, Allah yang berkuasa, Tuhan yang berotoritas, Engkau yang dahsyat. Ada waktu Engkau senantiasa menolong kami, memulihkan kami, membuat kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Malam yang indah ini kami membawa setiap syafaat kami di hadapan Tuhan, bagi bangsa dan negara serta pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami bawa sepenuhnya ke dalam kehendak-Mu. Bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa ini terjadi pemulihan, hujan pertobatan nyata, tangan Tuhan terulur. Pemimpin bangsa kami dengan hikmat marifat surgawi mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk membawa masyarakat penuh dengan
merasakan sukacita surga karena Tuhan telah memulihkan negeri ini dengan kepemimpinan yang Tuhan senantiasa topang, sehingga pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang setiasa melakukan kebenaran-kebenaran di dalam Tuhan, diwujudkan di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ada, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami serahkan sepenuhnya kepemimpinan negeri ini ke dalam otoritas. Pemulihan terjadi bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang politik. Kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Dalam bidang pendidikan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja karena Engkau mengasihi negeri ini. Terima kasih Bapak. Pelayanan pekerjaan Tuhan kami serahkan sepenuhnya dalam kehendak-Mu. Bahkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, setiap program gereja, pengurus gereja, aktivis gereja, setiap jemaat-jemaat Tuhan menjadi jemaat yang militan, jemaat yang visioner, jemaat yang misioner, jemaat yang mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Mereka melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Mereka mengasihi Tuhan dan memberikan kehidupan mereka sepenuhnya sebagai dupa yang harum di pemandangan. Engkau memberkati secara fisik, memberkati secara jiwa dan rohani mereka menjadi umat-umat yang bertumbuh, siap menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena kami adalah mempelai Kristus yang telah senantiasa didandani untuk layak di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, siapapun mereka, kembalikan berlipat kali ganda. Lawan rumah tangga, usaha pekerjaan, mata pencarian mereka. Memberkati tetangga-tetangga kami, memberkati lingkungan kami, memberkati keluarga besar kami dimanapun berada. Tuhan jamah berikan kekuatan baru. Dan malam hari ini kami bersyukur Bapa, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu sajalah kami ada sebagaimana ada. Dan kami yakin percaya biarlah keberadaan kami senantiasa menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tingkah laku, pemikiran, ide-ide kami senantiasa memancarkan sinar terang Kristus, sehingga setiap keberadaan kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami bersyukur buat malam yang indah ini. Kami akan beristighfar